Jody, Terima kasih, Motovlog HD. Tapi sebenarnya gue pengen bahas yang baru pulang dari Eropa. Ada titik terendahnya, lowest point-nya kayak, gue tuh ngapain sih ngelakuin ini gitu. Ada nggak lo kemarin kayak gitu? Kalau servis Ducati itu berapaan? Sebenarnya tidak semahal itu. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Kembali lagi di Ngabers bersama Hai. Jody, Terima kasih, Motovlog HD. Terima Lo kasih udah udah sekarang undang. masih upgrade nama cuy. Gua HD-nya udah hilang kan? Iya, Di jadi Instagram sih. Jadi Motovlog 4K sekarang harusnya. Pengennya sih jadi motovlog aja. Jody, sudah lama tidak bertemu. Banyak banget dari kalian, itu banyak banget loh. Iya. Sejujurnya, Banyak lo gua salah juga di satu- DM, Bang, ini dong main lagi sama teman-teman lama, Bubur Ayam Racer siapa? Kita udah mulai YouTube dari 2015 ya, Jod. Kita bisa dibilang seangkatan. Tapi kalau ngeliat waktu kayaknya Awal duluan lo ya? duluan gue sih baru lu. Lu yang Vespa itu kan? Iya, Video iya. pertama. Iya, duluan dia. Duluan Jody. Baru seminggu kemudian atau Habis itu Jody bikin video cara belajar naik motor kopling. Iya, iya bener juga ya. Gue masih ngomong tuh juga zaman awal-awal. Gue dulu nge-search motovlog Indonesia gitu. Siapa sih? Ada Jody, terus siapa lagi Jod ya? Ada Atsgum dari Bandung. Oh iya, Ajegum tuh juga Ajegum. agak lama loh. Terus ada Ica Laci. Ical apa kabar Ical ya? Iya. Terus Bedul. Ada kalau dari Bali dulu ada SJ Bali. Oh iya, SJ Bali tuh, gue terakhir Iya. ketemu kapan ya? Udah lama loh. Istilahnya mah RJ-nya Indonesia dulu. pada Dulu tuh zamannya. RJ-nya Indonesia loh. Sayang banget sekarang nggak Nggak tahu lanjut. kemana dia. Heeh. Kayaknya masih kaya sih. Iya, sukses emang. Sukses maksud gue. Gue udah pernah ketemu dia beberapa kali sih waktu itu. Orangnya asik kok. Iya. Terus siapa lagi ya? Banyak sih waktu itu sebenarnya. Banyak banget. Sampai kita pernah dulu kan meet up pertama kali sih. Iya. Itu pertama kali kita meet up di BSD ya. Yoi. Gue belum nikah tuh. Belum lu tapi bawa bini lu. Iya, iya. Boncengan. Gua pakai R25. Gue waktu pakai itu. R90. Terus ada Ical pakai CB 1500-nya. 1500. Oh, ada Andrew. Ada Andrew juga. Siapa ya? Iya. Nama channelnya Andrew ya? Pokoknya dia yang pakai Z250 Pakai pada Z250. zamannya. Sama ada temen lu. Siapa? Kemal. Oh iya deh, ada kayak Pakai 8848 terus kayak gue pertama kali ngeliat, wow suaranya. Itu zaman ketika San Mori dulu masih sepi ya. Wah sepi banget. Waktu BSD sepi banget sih. biasanya sepi Lo banget. kalau kalian nonton vlognya guys, itu gua berlima ya udah kita doang kali yang Iya. Terus kita ngide lagi, kita kemana? BSD aja tuh sepi enak. Ternyata jauh. iya jauh, Sampai lihat peta. jauh banget itu. Kita ketemuannya di mana ya? Kita ketemuan di mana ya? Gue lupa deh pertama kali ketemu Jody Lebak aja. Bulus apa ya? Iya ya. Nah, gue lupa deh. Pokoknya tuh kita sampai benar-benar lihat peta, berhenti-berhenti, akhirnya nemu aja jalan BSD. Pulangnya baru enak. Bini lancar. gua marah-marah tuh. Jauh banget sih main motoran sampai ke BSD. Gue inget Keluar banget. kota. Dia tuh kalau nggak salah, lo tuh kalau nggak salah lampu merah McDonald itu lo tuh narik pakai R25. Ya. Terus gue salip pakai R90 gue gini. Oh iya. Ya itu ya. Itu masih, gue masih sangat ingat itu. Itu zaman-zaman jahiliyah dulu ya. Wah parah sih. Dan kita juga speedingnya kalau misalnya ada jalan kosong ngegas, jalan kosong ngegas. Masih bandel. Tapi masih sepi sih waktu itu. Jadi kayak ya kita ngerasa kita aman aja. Kalau sekarang sudah sangat-sangat ramai. Wah sekarang sih chaos ya. Terus yang masih banyak yang inget tuh yang Takotak Ride, inget gak lo? Iya itu yang baju ya. Iya. Pakai baju flanel kan. Iya. Terus kayak semua tiba-tiba ada gitu kan. Takotak Ride itu udah rame, itu udah lumayan rame tuh. Ya Udah ada TJR. banyak. Ada kayak dulu siapa namanya si Harald sama teman-temannya bawa gitu kan, maksudnya ngikut. Iya. TJR juga ada temennya ngikut, terus ada RG, ada Oh iya, RG. Siapa? Ano, Oh Ano. Oh iya Ano. Mas Ano, ya. Terus banyak deh. Kayak semua tiba-tiba pada hari itu tuh entah kenapa kita ngumpul di McD Kemang itu Oh iya. langsung kayak banyak gitu. Iya. Entah janjian entah apa itu pokoknya tiba-tiba ada, terus ada spare baju, pakai nih pakai. Iya. Bedul juga ya. Bedul. Wow. Motovlogger HP. Bedul apa kabar? Udah lama juga gak ketemu Bedul. Jadi emang dulu tuh motovlog awal-awal ya segitulah jumlahnya kira-kira. Ya dikit sih. Cuman Mulai kan- rame itu pas kapan? Kalau mau diminum boleh loh. Jadi ini gua apa nih? kopi atau teh. Ini kayak teh deh. Oh gitu. Yang ini yang teh.
Teh. Ini dua-duanya tiga-tiga teh. Oke. Ini dari kafe deket sini kan, namanya Oh, Ken gitu? Ali. Iya. Boleh. Support lokal lah. Oke. Apa? Tadi gue bahas yang mana lagi lupa gue. Yang ini apa namanya? Negara api menyerang. Tahu gue juga lupa lagi aja. Tadi gue bahas sampai mana sih kita lupa deh. Oh, di Kemang. Oh, iya. Terus riding muter. Terus terakhir lagi ngumpul lagi tuh kayaknya acara di Campville. Cuman gue udah nggak ada, gue udah di Melbourne. Iya, lu sempet pindah tuh ya karena lu kuliah kan? Gue kuliah lagi. Sempet kayak ini sih, sepi sih ya, tidak ada ini. Alah. Den Dimas. Saja. Tapi hari ini kita mungkin ada yang ngirim gosen pasti deh. Di rumah gue tuh banyak banget. Jadi ini tolong diambil dulu gosennya. Nah, sepertinya kita cukup bahas nostalgianya ya. Mungkin nanti kita bikin riding lagi kali ya. Ayo banget. Ya, boleh. Tapi sebenarnya gue pengen bahas yang baru pulang dari Eropa. 3 bulan ya jalan-jalan. Enggak lah. Iya sih. Keliling Eropa naik motor itu adalah salah satu impian banyak anak-anak motor di Indonesia sih. Iya sih. 3 Alhamdulillah ya. bulan ya. Itu sebenarnya lo udah merencanakan berapa tahun sebelumnya sih? Kalau merencanakan dari ini sih, dari pas COVID. Kan COVID tuh eranya dimana orang-orang nggak bisa kemana-mana, Yeah. pusing, stres, jadi mikirnya halu kemana-mana lah. Nah, malah kepikiran, ini kita touring Eropa aja gitu ya? Iya. Kayak Pinter gitu. banget emang. Kayak sebenarnya kayak ucapan tiba-tiba jadi kenyataan aja sebenarnya pada dasarnya gitu aja. Jadi kayak waktu zaman itu 2019 2020 itu kan gue lagi sering-seringnya touring tuh. Ya, gue ingat. Ada aja maksudnya alhamdulillah dapet campaign touring segala macam. Ini yang paling sering touring sih. Iya. Terus tiba-tiba COVID ya kan, kita nggak bisa kemana-mana. Yang dimana pada saat itu gue udah terbiasa keluar gitu kan. Jadi kayak, aduh ngapain nih. Pasti kan, harus memikirkan untuk buat, mental lagi ke atas itu istilahnya memikirkan sesuatu yang beda dari yang lain. Ya, setuju. Nah ya itu. Langsung kepikiran touring Eropa gitu. Touring Eropa. Cuma gimana caranya? Ya udahlah mikir dulu aja nih, kita jalanin yang bisa dulu gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama persiapannya, ya 2 tahunan lah sampai akhirnya bisa jalan. 2 tahun ya? 2 tahunan ya. Itu tuh lo Trial and mikirin error sendiri, apa lo bareng si Abi, apa terus rutenya yang lo yang nentuin kah, atau gimana sih sebenarnya? Jadi ini bisa dibilang project gua sama Abi sih. Abi juga salah satu tim gua sih. Jadi kayak kita tuh istilahnya emang partneran gitu dari soal konten, karena emang bisa dibilang ya saya juga seperti bapak gitu kan, full time-nya juga di YouTube gitu kan. Nah ya udah, jadi kita yang mikirin. Terus dari soal rute juga kita bermodalkan Google Maps dan YouTube gitu kan. Ini gimana caranya nih kita bisa ke sini, kita bisa di sini. Iya, jadi benar-benar informasinya ya di internet semua ada gitu. Asal kalian memang benar-benar kayak nyari gitu. Iya, iya. Tinggal seberapa gabutnya kalian aja sampai akhirnya punya waktu untuk mikirin itu. Terus habis itu berarti ini kalau ada suara anak kecil nangis tuh Aaron lagi nangis. Jadi emang ya ada beberapa suara ya. Sangat suara burung natural dara, banget ini, pokoknya studionya ya. keren deh. Parah. Ini studionya tuh Vibes-nya homey banget. homey banget gitu kan. Ada anak kecil nangis, ntar tiba-tiba burung dara terbang ya ke sini ntar habis ini nih. Jadi emang itu tuh semua merencanakannya lo di rumah tuh ya? Rumah. Atau lo online. sempat nanya ke siapa gitu nggak yang istilahnya lebih senior lah? Sempet sih nanya kayak ke Mas siapa namanya, Mario Irot. Mas ya Mario. Kan? Ya, kayak ya kan beliau kan udah lebih jauh pengalaman Ya, gitu kan. Maksudnya nanya-nanya ke para senior mah pasti ada. Tapi kayak ujung-ujungnya kan karena kita yang ngejalanin sendiri pasti beda sih sebenarnya. Jadi cuma kayak mengambil referensinya aja. Mereka titip pesan apa gitu nggak? Maksud gue kayak, lo tuh harus hati-hati ya lewat sini Iya, atau harus gimana? bawa lilin gitu katanya. Apa? Bawa lilin. Lu ketawa sih. Gue jadi ketawa kan. Enggak lah. Ya titipannya sopan aja sebenarnya. Kayak ajaran Mak Babe. Kenapa lilin sih? Gue jadi tadi kayak, Gue bercanda maksudnya. sambil udah touring sambil ngejagain lilin gitu maksudnya. Sebel. Tapi lucu kan. Kayak Ini jokesnya kenapa jadi gua sama bapak gini sih? Terus.
Ya pada dasarnya sebagai warga negara Indonesia yang baik aja, kalau misalnya kita di negeri orang kita harus tahu aturan segala macam. Ya gitu aja sih pada dasarnya. Iya sih. Terus Sesimpel itu. lo kan ini bersponsor kan kemarin kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bersponsor. Itu lo berarti ngedeketin para sponsor ini atau gimana? Iya, kalau ditanya ngedeketin, ada ya memang ngedeketin. Cuman kayak lebih ke, nih kita punya project ini, kira-kira mau support gak gitu sih. Susah nggak tuh? Biar pada tahu aja. Karena Ya proses 2 tahun, men. 2 tahun tuh lama sih emang. Ya, Bikin rutenya tuh berapa bulan sendiri tuh? kalau rute kita sambil berjalan. Jadi misalnya gini, sebelum pertama oke kita udah dapat nih rute. Tapi bulan berikutnya bisa aja beda karena dapat informasi lagi, ada berita segala macam. Jadi kita harus nentuin gitu kan. Jadi kalau soal rute bahkan sampai kita jalan pun rutenya itu berubah terus. Jadi kayak terus update, menyesuaikan situasi kondisi di sana. Dan memang pas sudah kita jalan, untungnya itu dapat kabar yang kayak nggak diberitain di berita gitu kan, kayak sama KBRI dikasih tahu kalian jangan ke sini, lebih baik nanti lewat jalur ini. Pokoknya gitu sih. Jadi kalau untuk soal rute berubah terus kalau soal proposal ya kita kayak naik turun aja sih, ikutin flow-nya aja. 2 tahun itu ya? Iya. Banyak kalau sponsor Kawasaki. Alhamdulillah. Ya kan, dan beberapa brand lainnya yang nggak built in di vlog gua. Ya. Banyak lah pokoknya. Alhamdulillah. Tapi keren loh sampai akhirnya terrealisasikan walaupun ada kendala ya. Pasti. Rencana berubah total dari yang tadinya Iya. mau bawa motor plat Indonesia, Iya. akhirnya berubah total jadi itu ceritanya gimana tuh? Itu sangat disayangkan sih. Ya, sebenarnya sih kita sebagai warga negara Indonesia yang baik aja mengikuti prosedur yang ada. Kita udah benar-benar ikutin gitu kan dari 0 sampai 10 apanya. Tapi ya namanya apa yang udah kita usahain terkadang tidak sesuai dengan harapan. Cuman ya udahlah gitu. Cuman ya udahlah, kita daripada mikirin pusingnya itu ya udah cari solusi lain. Bener. Gitu Makanya sih akhirnya solusinya adalah nyampe di sana beli motor. Kayak gue juga nggak pernah berpikir untuk beli motor di sana gitu loh. Karena gue pikirnya itu dari awal sampai malam menuju berangkat ya gue bawa motor gue. tadi itu yang udah disiapin apa? Apanya nih? Motor yang udah disiapin buat ZX25. tadi lo bawa ZX25 ya? Iya. ZX25 kan di Eropa nggak ada, men. ZX25. Iya, bener. Cuma hanya ada di market Asia doang gitu loh. Iya. Makanya bayangin kalau misalnya itu dibawa, terus kayak ketemu para biker di sana kayak, apa ini motornya Iya, gitu kan? iya, Kayak iya, seru iya. gitu interaksi di situnya. Setuju sih. Itu akan menjadi sebuah Cerita sendiri gitu loh. bener. Emang touring membawa plat B berapa itu ada kebanggaan tersendiri sih ya sebenarnya. Iya, sebenarnya ada kebanggaan tersendiri, tapi Ya sudah lah. Ya sudah lah. Nggak Daripada kita mikir yang gitu, udahlah. Kita terus jalan, gimana caranya bisa jalan, ya udah. Akhirnya sampai di London. London. Yoi. Kenapa London startnya? Nah, ini nih menyambung soal rute ya kan. Awalnya itu berpikirnya adalah kita tuh full ridingnya dari Indonesia sampai London. Oh, oke. Itu awalnya. Jadi dari Indonesia kita riding gitu kan, ngelewatin benua Asia, terus Timur Tengah, sampai akhirnya nyampe London. Cuman karena ada ya kondisi kayak masih pandemi, terus border Asia masih tutup segala macamnya, gimana caranya bisa jalan? Ya udah mungkin dibalik aja dari London ke Indonesia dengan harapan ketika kita udah mau nyampe Indonesia waktu pandemi itu udah kelar. Oh, jadi sempat terbesit planning dari London balik ke Indonesia. Iya. Kayak Wow. gitu. Oh, beli motor di London bawa pulang ke sini. Enggak dong, masih yang ZX25 tadi. Oh, serius London tapi dikirim ke London. Iya. Wow, keren sekali. Jadi idenya emang ya. kayak gitunya tuh selalu berubah-berubah di tiap bulannya. Dan harus gimana caranya kita, kita stick sama plan ini ya, tiba-tiba di sini ada halangan. Wah, berubah lagi nih, gini. Ya udah, kita gini lagi. Oke, jalan ya, jalan. Gitu terus aja. Gila. Terus akhirnya makanya kenapa mulainya di London ya? Iya, sampai akhirnya kita punya plan yang matang. Kita jadinya start dari London, terus endingnya di London lagi. Ya, emang agak gila sih. Waktu itu pas gue denger beritanya ini, itu zaman-zaman Ukraina Rusia lagi mau perang. Iya bener tuh.
Aduh itu gak ada yang expect juga lagi. Gila sih bocah, pandemi masih udah pandemi jalan. Karena kita mikirnya cuma pandemi doang gitu, yang dimana pada saat itu berita-berita tuh udah meyakinkan bahwa oke ini udah mau endemi gitu. Tiba-tiba Rusia perang ya kali dah dia touring. Iya. Karena akan melewati ya. Apanya? Kalau lo dari Indonesia sampai ke Iya, mana? karena kita fokusnya kan tur Eropa ya, Eropa semuanya Eropa kita kelilingin. Ya Eropa Barat, Utara, Timur, Selatan. Gila sih. Untung nggak dapat. Mungkin ada hikmahnya sebenarnya sih ada hikmahnya. Lo nggak dapat karnetnya itu ya biar lo nggak lewat sana. Iya. Jadi setelah apa yang udah kita laluin gitu, dari terlepas halangan segala macamnya, ya kita mikirnya ya emang ini nih jalan-jalan satu-satunya jalan yang emang ini yang paling bagus buat kita demi keselamatan kita juga gitu loh. Setuju gue. Jadi emang terkadang kita di awal mikir kayak ini kok begini sih, tidak sesuai harapan, tidak sesuai rencananya, tapi yang di atas realize-nya itu pas sudah kelar bahkan udah mau nyampe, oh ya begini nih. Iya, emang yang di atas tuh punya rencana yang lebih baik dari kita ya. Betul, emang kalau anak soleh mah pasti ada aja lindungannya. Oh gitu ya, Jut ya? Iya. Gue iya aja deh. Nah, gue iya aja. Nah, akhirnya kalian nyampe ke UK tuh, ya kan? Itu lo sewa rumah apa ke rumah siapa sih itu sebenarnya? Enggak, jadi emang ada apa ya istilahnya penginapan gitu untuk dan penginapannya di hostnya sama orang Indonesia. Lalu beli motor di sana. Mungkin kalian bertanya kenapa beli motor? Karena kalau nyewa untuk 3 bulan jatuhnya sama kayak beli motor. Bahkan lebih murah mending beli motor. Setuju. Walaupun kadang ketika jual rugi ya. Udah pasti rugi. Kita tapi udah kan mikir itu. Ya. Tapi kan nggak rugi 100%. Enggak. Ya itu mah pinter-pinter kita bernegosiasi sebenarnya. Itu kemarin udah boleh diceritain belum? Beli berapa, jual berapa udah boleh diceritain nih? Belum sih. Belum Boleh diceritain. Belum. Jadi kan nonton aja di vlognya Jody nanti. Belum. Tapi ya pakai mereka beli motor dijual lebih murah, ya selisihnya itu tetap aja lebih murah daripada lo beli nyewa motor kan. Betul. Jadi gue mikirnya daripada kita sewa, ya bayangin aja sewa aja per harinya kalau kita pakai kurs pound sterling 100 pound. Mahal. Iya kan lumayan banget kan. Tuh udah kalau misal beli telur gulung dapat berapa anjir? Anjir telur gulung. Iya kan Kelamaan di Eropa kangennya telur gulung sih. Itu makanan nggak ada di sana. Wah itu gua kangen banget sih pada saat itu. Ngomongin soal makanan, waktu gua ke Swiss emang paling susah tuh makanannya guys. Swiss tuh indah banget. Makanannya minus lah. Kalau buat gua minus. Iyalah kita biasa nasi padang. Makanan ya, kalau makanan sih gue tipikal orang yang sebenarnya tuh nggak kayak aduh ribet nih makan ini begini, enggak sih, kayak ya udah apa yang ada gue makan. Jadi seminggu pertama masih oke, 2 minggu pertama oke, sebulan kemudian anjir apa ini gitu loh. Inilah kendala orang Indonesia pergi ke luar negeri, Eropa, Amerika ya. Iya, wah itu bener men. Apa ini tiap hari? Aduh gimana? Udahlah jadinya makanya. Yaudah deh ada makanan bersyukur gitu kan. Kalau akhirnya paling sering jadinya makan apa? Roti. Roti is my best friend, you know. Makanya kalau sampai di Eropa, orang Indonesia tuh penyelamatnya emang Indomie. Tapi Indomie di sana juga beda. Iya, Indonesia itu beda, tapi seenggaknya masih ada. Sih. Micin itu masih ada. Mereka sebutnya bukan mecin, apa gitu. Bukan MSG aja. Iya. Kandungannya garam. Lebih ke garam deh. Emang luar biasa ya kalau ke Eropa tuh susahnya mencari makan. Tapi akhirnya nggak makan nasi berapa lama tuh? Kalau nasi sebenarnya tiap kali kita kayak datang ke KBRI, alhamdulillahnya dapat aja sih. Alhamdulillah ya. Tapi masa ya kita, maaf Pak, ada nasi nggak? Masa gitu? Kalau enggak dia bawa bekal, Pak saya ambil nasinya. Iya masa begitu kan, nggak mungkin. Jadi ya masih udah makan belum? Belum. Lo pernah kejadian yang paling kayak lo ini banget tuh apa waktu kemarin? Apa ya? Makan belum makan itu ditawarin makan atau apa? Ya, paling gitu sih yang awalnya kayak kita formal kan, oke KBRI ya pemerintah men ya kan. Iya masnya ini apa namanya touring Eropa ya gini-gini. Kayak perut kita tuh emang belum makan gitu. Iya, Bi, kan teman gue si Abi kan yang partner gue touring. Bi, lapar kan lo? Iya anjing. Ya udah deh. Tahan dulu ya. Iya tahan. Terus tiba-tiba kayak staffnya tuh ngeliat kita gitu kan, kayak dari tadi megangin perut gitu. Megangin perut gitu kan. Masnya udah makan belum sih? Belum. Udah, langsung dia bilang ke dubesnya, Pak, ini lebih baik kita makan bersama aja. Jadi diatur gitu.
makasih ya mas, mas sudah menyelamatkan gitu. Ya Makasih udah. sudah menjadi penyelamat kami. Ih, asli itu. Jadi emang jadi cerita sendiri aja sih, namanya di Dubes kan. Iyalah. Apa namanya ya, di KBRI ya kita harus formal. Ya kita warga negara biasa, men. Tapi mengikuti aturan aja. Cerita yang paling memalukan apa waktu kemarin 3 bulan di Eropa selama touring? Kayaknya semuanya memalukan ya. Ya, kalau ditanya ini kayaknya ada aja sih, di tiap negara tuh ada aja cerita yang kayak lucu. Contoh apa? Contoh. Yang gua inget itu waktu bulan puasa, yang benar-benar kayak gue suka cerita ke orang-orang. Jadi waktu bulan puasa itu minggu pertama masih di UK, ya masih ya namanya bulan suci Ramadan kan. Wih semangat nih puasa seminggu, terus kita ngerencanain buka puasa bareng sama yang nginep di tempat penginapan kita juga di Wisma Indonesia itu. Oke. Ya udah ngabuburit lah ceritanya, sejalan ke Chinatown, ke UK di sana, sampai akhirnya nemu nih Chinese restoran. Emang ya udah paling bener itu kan, ada nasi gitu. Terus ya udah nih makan. Oke, makannya tuh modelnya kayak prasmanan gitu. Oke. Jadi enak kan, dan itu all you can eat. Jadi kayak kita cuma bayar 7 pound. Itu udah all you can eat. Terserah deh mau nambah gimana segala macam gitu kan. Wah, oke nih, gua banget gitu kan. Kalau porsi touring kan memang wah, udahlah ya. Makan, ngambil. Gue nambah tuh. Gue nambah, udah porsi mau habis ya. Jadi gue tuh ngambil lauknya itu ada ayam, ada apa kayak sayuran gitu, sama ada ini nih satu menu yang mencurigakan. Tapi sebenarnya sih kalau menurut kita orang Indonesia pasti di sapi. Bukan yang ikan asam manis itu loh. Oh, ikan. Ya kan? Ya. Udah gue ambil aja itu. Udah porsi kedua udah nambah-nambah gitu. Terus tiba-tiba salah satu teman kita ngasih tahu nih ke gua sama si Abi gitu kan. Abi udah mau nambah tuh porsi ketiga tuh. Udah nambah ya, udah nambah. Ya, nggak mau rugi 7 pound ya. Iya loh, kapan lagi kan. Udah porsi ketiga itu dia. Nah, gua udah mau suapan terakhir. Tunggu, dibilang nih sama temen gue itu. Tunggu, kenapa? Yang kalian makan itu babi. Jadi lu ngapain puasa seharian ya? Iya loh, minggu pertama bulan puasa Ramadan. Allahu Akbar. Ya udah deh, gua yang kayak kirain dilanjutin, Jod. Abi lanjut. Oh, Abi lanjut. Abi lanjut. Itu aja sih. Anjir. Itu bulan puasa lancar? Lancar, alhamdulillah gua lancar. Berapa jam puasanya di sana? Kalau di sana tuh anggap aja tambah 3 jam lah. Dari kan kalau kita jam 6 sore, 6 malam lah. Kalau gua jam 9. Emang dengan bukanya seadanya. Ya sih. Seadanya tuh ya. Sahur juga seadanya ya. Sahur juga seadanya, ya benar. Kalian tiap hari restoran atau masak? Beli makanan pinggiran gitu sih. Kalau masak ada juga sih. Kita kebetulan bawa kayak makanan instan gitu, kayak Indomie. super bubur. Oh, penyelamat lah ya. Iya, energen. Penyelamat lah yang gitu-gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan gue nyebut. Nggak apa-apa. Terus apa ya, Indomie gitu-gitu. Ya udah masak dengan ala kadarnya di mana? Wastafel, ada gelas wastafel gitu. Udah gitu. Serius lo? Iya. Kan di sana kan wastafel bisa diminum ya. Iya. Tapi lo kalau teman-teman gue tuh biasanya yang suka touring gitu ya, mereka tuh ada titik terendahnya, lowest point-nya, kayak gue tuh ngapain sih ngelakuin ini gitu. Iya. Ada nggak lo kemarin kayak gitu? Ada. Di mana, kapan, ngapain? Lowest point. Kayak breakdown, kayak udah ngapain sih gue nggak mau lagi gitu, atau gimana gitu. Aduh, ini terlalu personal sih kalau ini, jadi kayak nggak enak juga buat diceritain. Kenapa? Lo dilecehkan sama Abi? Enggak kan? Sedikit. Karena kan cowok semua ya. Ada lah, kayak kita tuh udah detik-detik mau perjalanan pulang sebenarnya. Dari mana tuh berarti? Dari Prancis. Oke. Dari Prancis. Udah tinggal nyebrang ya? Udah tinggal nyebrang ke London kan. Itu kalau nggak salah posisinya itu kita lowest point itu kayak bener-bener dari segi finansial udah mulai menipis nih. Wow, cadangan udah red line lah istilahnya gitu kan. Terus fisik kita juga yang udah capek banget, fokusnya udah kayak pengen pulang. Terus gua sama Abi juga sempet kayak cekcok. Iyalah. Wajar gitu kan, namanya dua cowok punya pemikirannya masing-masing.
Itu tuh kayak gue mikir gitu kan, anjir ini tuh worth it gak ya gitu loh. Dengan gue Sempet pergi, kepikiran tuh ya? iya, dengan gue pergi 3 bulan ini kayak apakah ini worth it apa gimana gitu kan. Tapi ya namanya lagi perjalanan gitu, kalau emang lu udah komit di awal, ada aja sih. Ada aja kayak penyelesaiannya, terus solusinya, terus kabar baiknya ada aja. Dan itu aneh tapi nyata yang kita alamin itu ada bisa dibilang ada unsur magic. Ya, ya magis lah. Magis yang dimana lu nggak bisa ngedeskripsiin. Apa tuh? Ya kayak tiba-tiba posisi finansial segi keuangan lagi mepet gitu-gitu, tahu-tahu ada job, ada transferan, ada gitu. Aneh-aneh, sumpah aneh. Terus kita kebingungan, udah kayak ini kita harus ngapain lagi. Ada aja orang yang kayak tiba-tiba nyamperin kita, ngasih tahu jalan. Nggak tahu deh. Ya, makanya orang tuh ada yang doyan banget touring, doyan banget traveling tuh karena sering ngalamin hal kayak gini nih kan. Iya, dan diceritain juga. Jadi kita tuh waktu di Swedia, itu kita sempet ketemu sama salah satu orang yang beliau ini sudah keliling dunia, full ya, gue bilang full nih sedunia. Ceritanya itu udah yang kayak udah di luar masuk akal gitu, kayak wah parah men. Jadi sempet sharing yang istilahnya orang-orang denger itu pasti akan kepikirannya dan akan ingatnya itu adalah, jadi kalian kalau misal mau keliling dunia siapin aja modal 14 M. Berapa? 14 M. Wow. Itu tuh. 14 M? Iya, itu. Itu dengan udah sama numpang-numpang segala macem, walaupun masih kurang katanya. Ya. Satu dunia dengan ya pokoknya daerah-daerah kecilnya lu ke cover ya itu. Nah beliau ini udah melakukan hal itu. Itu ceritanya pasti banyak banget sih. Banyak banget sampai ya gitu deh. Ngeri sih itu. Dan bilangnya gini lagi. Kalau mau ngerasain yang namanya magicnya lagi gitu, ya cobain aja kalau sendiri. Terus tapi jangan konten, jangan sampai orang tahu kalau kalian lagi jalan. Itu unsur magicnya lebih nyata. Pasti dibilang gitu. Sendiri sih gue. Kalau gue kan maksudnya ya karena gue konten kan. Iya, orang tahu gue riding, gue keliling Eropa gini-gini. Tapi kalau misalnya lu nih gitu kan lagi pengen bener-bener keliling dunia sendiri dan orang-orang tuh sekeliling lu nggak tahu lu lagi keliling dunia, itu unsur magicnya malah lebih. Gue ngebayangin sih serem gue sendirian. Emang wah gila. Serem sih. Tapi nggak mungkin kalian ada yang kepengen kali keliling dunia sendiri. Monggo sih, gue sih monggo ya. Yang penting 3 aja poin ini. Apa? Lu harus sehat, lu punya waktu sama uang. Nah, dan 3 kondisi uang. Ini nih sulit. Ngomongin soal uang. Kalau misalkan ada yang mau dari Jakarta touring sampai ke London kayak lo gitu deh. Ya. Touring ya dari Jakarta ya. Habisnya tuh bisa berapa sih, Jod? Karena gue juga nggak tahu nih. Mobil lu kali. Hah? Semobil lu kali. Ya mobil yang mana nih? Nggak tahu semuanya kali. Semahal itu ya? Nggak ada yang tahu men. Nggak, maksud gue gini, perhitungan basic deh. Ini ngomongin nggak pakai sponsor deh. Iya. Misalkan emang ada yang pengen jalan sendiri deh gitu. Motoran sendiri, ya kan, ngirim motor dari Jakarta ke Malaysia, touring, ya nginep losmen atau misalkan yang tenda. Anggap aja cari yang paling murah gitu kan. Paling murah tuh bisa sampai berapa sih? Lo kan kemarin udah ngitung nih, gue belum pernah ngitung soalnya. Ya, semobil lu yang terbaru deh. Segitunya? Nambah dikit lah. Itu mahal di mana sih, Jod? Kayak gitu tuh? Begini, kadang kita tuh udah planning mateng nih. Tapi di tengah jalan ada aja yang tiba-tiba tuh lu harus ada biaya ini. Lu harus ada pengeluaran tak terduganya tuh lebih banyak ketimbang yang lu pikirkan gitu. Padahal lu udah planning banget. Tak terduga itu sebanyak itu? Iya. Maksudnya biasanya kan random men. Kan gini. Kita mikirnya oke, nanti udah nyampe sini pasti ada begini gitu kan. Pasti udah mikir gitu kan berdasarkan yang ada di internet. Ternyata di lapangan suka berbeda gitu. Seremnya di situ tuh ya? Iya, jadi better sih gak usah berespektasi lu ngerti semuanya. Jadi mending ikutin jalannya aja. Waktunya gitu. Enakan ngeset waktu gue harus selesai dalam 3 bulan gitu, atau kayak lu mendingan ngomongin waktu 6 bulan menurut gitu? Gue ya, mungkin ini juga bisa beda sih di tiap orang. Menurut gue kalau lu udah fokusnya pengen touring kayak gitu, gak usah ditargetin waktu. Lebih baik gak usah targetin waktu ya? Karena kalau misalnya ditargetin waktu, lu akan mikir pengen cepet pulang, pengen cepet kelar.
Itu udah bawaan dari sononya. Ya sebenarnya contoh aja kayak misalnya Mas Mario Irot gitu kan. Sampai sekarang dia masih riding tuh di sana dan fine-fine aja. Karena gue yakin menurut gue dia enjoy the ride aja udah. Ikutin aja alurnya sampai entar di mana finishnya, oke mungkin dia baru beliau pulang gitu. Kayak gitu. Ya cuman sayangnya nggak semua orang punya banyak waktu ya. Iya. Nggak punya banyak waktu. Punya banyak waktu, banyak uang, ternyata sakit. Susah. Lu sehat, lu punya banyak waktu, uangnya nggak ada. Dan seterusnya. Itu aja sih yang gue tekanin kalau emang lu pengen keliling dunia. Itu aja sih. Tapi lo akan keliling dunia nih? Gue nggak bisa menargetkan, tapi who knows. Jadi. Tapi pengen nggak? Pengen kalau sama orang yang disayang mah. Kalau sendiri kayaknya orang yang disayang. Pacarnya kontak-ganti mulu. Enggak lah. Ini pulang dari Eropa udah ganti lagi pacar dia? Enggak lah. Oh enggak? Enggak lah. Tadi katanya ganti. Enggak. Enggak. Bisa aja nyebar gosip lu. Lu Kan labe motor lu ya? Adminnya ya? Motor. Udah kayak labe turah ya gue aja labe motor. Gitu. Tapi lo jadi kepengen tapi ya sama orang yang honeymoon gitu ya? Iya, pokoknya sama orang yang tepat lah. Karena lu akan ibaratnya lu menghabiskan waktu lu sama itu tuh terus. Nah kan, tiba-tiba ada burung terbang, mohon dimaafkan ya guys, tiba-tiba ada burung terbang. Terus lo sekarang kan udah pulang nih. Lo akan, kalau misalkan bisa ngubah yang udah kejadian kemarin. Oke. Apa yang pengen lo ubah? Touring kemarin. Yang pengen yang gue rubah. Kayaknya nggak akan gue ngerubah yang sebelumnya, tapi akan lebih baik buat kedepannya sih. Iya. Kalau misalnya kedepannya nih, mau ngelakuin lagi nih, apa yang pengen lo, atau gitu kemarin, atau enggak lebih baik nanti gini deh gitu. Improvement areanya atau yang mau diperbaiki apa? Improvement areanya mungkin lebih ke apa ya? Mungkin kalau rute sih mungkin ya, rute yang memang lebih matang aja sih. Karena gue tipikal orang yang kalau udah ngeset rute tuh udah gitu, stick on the plan aja. Oh lo gitu tipenya, lo bukan tipe yang kayak, belok ke kiri kayak lebih bagus nih gitu? Enggak, gue nggak gitu. Oh lo nggak gitu ya? Iya, karena gue mikirnya kalau yang udah berdasarkan rencana, rutenya enak gimana, kita lebih enjoy bawaannya, lebih tenang ketimbang kayak tiba-tiba belok lah, tiba-tiba inilah. Gitu sih, kalau gue gitu ya, kalau gue. Walaupun kalau memang ada di jalan yang kita laluin tiba-tiba ada spot yang bagus, hidden gem segala macam, tidak menutup kemungkinan gue akan mampir juga sebenarnya. Tapi setidaknya searah, bukan malah jadi beda arah nih, malah lewat rute lain gitu. Lo bisa nggak sih yang tipe touring kayak lo Jakarta Bali, rutenya terserah lo deh ngambil yang mana, nggak usah planning dulu gitu? Bisa aja sih. Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Tapi lebih enak kalau terplanning, ya gitu sih kalau gue. Gue bisa aja sebenarnya misalnya riding nih, gue misalnya dari Jakarta ke Bandung, misalnya yang deket aja Jakarta Bandung, tapi nggak lewat puncak bisa aja. Cuman kan kita juga harus mikir kayak kita touring motoran gitu pasti menghabiskan waktu dong. Setuju. Itu maksud gue. Jadi kalau touring kayak gitu tuh lu nggak bisa cuma mikir satu hal doang, banyak nih pertimbangannya nih. Gue belajar itu dari touring, men. Kayak, wah gila sih banyak banget yang dikorbanin, wah banyak banget yang harus ini. Dan nextnya touring kemana berarti? Nah lah, Indonesia dulu aja deh. Mau kemana? Pengennya di luar Jawa ya, pengennya. Insya Allah tahun depan lah paling cepet. Pengen explore antara Sumatera sih kayaknya. Sumatera? Sendiri? Enggak lah. Jangan sendiri dong. Kelihatannya gue gak punya temen gitu. Ya gak gitu juga. Kenapa tiba-tiba kepikiran gak punya temen? Ya, gak tahu kenapa gue jadi sentimental ya. Sama istri mungkin. Amin ya Allah. Ya gue pengennya begitu sih nanti kalau misalnya udah married. Sama istri yang mana nih? Calon istrinya yang mana sih sekarang? Ya satu aja, istri mah cukup. Calonnya yang mana sih? Ada calonnya. Oh udah ada calonnya. Instagramnya yang? Nanti aja itu mah. Nanti aja. Jadi ini selalu tertutup soalnya. Iya, gue kalau itu tidak terbuka ya guys, tidak terbuka untuk publik. Ya, tahu-tahu tiba-tiba besok udah kirim undangan aja ya kan? Iya, modelnya gitu. Modelnya gitu katanya. Diam-diam menghanyutkan. Wow, baiklah. Kalian jangan lupa nonton video-video touringnya Jody. Sisa berapa lagi? By the time ini video upload, jangan udah kelar lagi, enggak kan? Enggak sih, gue masih ngefilter video-video, harusnya masih episode 30-an lah, 30-an something. Gue mikirnya udah capek duluan tuh, banyak banget ya videonya.
Ya harus komit, makanya gue bilang Harus komit. Soalnya invoice sudah cair, sponsor udah nanyain. Enggak gitu. Mereka juga alhamdulillah tuh Untungnya santai dan mengerti karena kan memang kayak gini tuh nggak gampang gitu. Tapi maksudnya kalau dari kita apa yang udah kita mulai harus kita selesai. Ngabers belum lengkap kalau kita belum bahas motornya. Oh gitu. Jadi sekarang kita bahas motornya. Let's go. Oke, sip. Jadi ini adalah Ducati kedua ya? Enggak, ini pertama dong. Oh, ini pertama. Pertama kali gue punya Ducati. Sebelum Jody touring, Jody itu terkenal sebagai Jody si gonta-ganti motor. Karena kan jadi gonta-ganti motor. Gue nggak tahu itu stigma dari mana. Gue juga bingung. Nggak tahu. Ya gue sih gonta-ganti motor sebenarnya karena gue penasaran. Penasaran gue pengen nyoba. Iya. Bukan cuanisasi enggak. Iya. Sumpah karena ya gue nerd banget soal motor. Gue harus bikin klarifikasi dulu. Percaya. Percaya banget kita. Ih, serius. Iya. Jadi ini Ducati Panigale 899. Yoi. Ini udah dimodif belum sih? Ya. Kayaknya nggak ada yang dimodif. Kelihatan standar ya? Kenapa termik kan emang bawaan kan? Iya. Botol, apa rem ini? Itu juga udah dapet sih dari sononya. Jadi Anda melakukan apa di motor ini? Sejujurnya pertanyaan saya ya. Lebih ke perombakan di dalam karena sebelumnya ini cukup chaos kondisinya. Oh, akhirnya dibenerin mesinnya? Benerin. Ganti mesin Tiger? Enggak dong. Oh, enggak ya? Kan dia full elektronik kan, jadi kayak kabel-kabelnya, ecunya tuh sempat gua ya dirapin aja sih dan itu ngerapin. Tadinya berantakan? Berantakan kayak kabelnya tuh ngaco gitu. Kok bisa? Nggak tahu gua. Sama ini nih gua upgrade rem Brembo. Mas remnya. RCS 19. Maaf, blocking ini dong. Kenapa? Lama minggir ke kanan. Oh iya. Sinian dikit dong. Nah. Oh iya. Maaf nih. RCS 19 sih nggak boleh 10 juta nih. Hah? Iya kan? Gua nggak nyampe anjir. Emang nggak nyampe? Gua Katanya mahal. mahal lah. Gila di atas 1 juta udah mahal cuy. Bisa aja Jody kan masih ada sisa sponsor dari Eropa kemarin. Enak aja mikirnya nih. Ohlins? Ohlins enggak? Ini Ohlins apa Showa? Ini Showa. 899 kan Showa ini. Itu Ohlins sih. Stiker. Gue yang nempel. Emang kenapa sih nggak boleh ya? Pengen Ohlins. Enggak, biasa aja. Oh, terus kenapa ditempel stiker Ohlins? Biar ditanya. Oh, bagus juga strateginya. Masa soknya Ohlins? Enggak Pak, Showa gitu kan. Soalnya ada kan Ohlins yang hitam itu lebih mahal soalnya. Enggak. Terus knalpot udah pelek standar masih. Cuma repaint. Jadi ini diapain sebenarnya? Pertanyaan gue tuh itu sebenarnya. Hanya gue rapihin aja. Kayak dia punya istilahnya ada ketempelan gitu. Nah gue usir tuh. Dia ketempelan? Hah? Kasian, kayak si Fatur berarti masih di Rukiah. Oh iya? Iya. Kok tangannya nggak botak? Anjir. Emang kalau Rukiah tangannya botak? Sedih ya. Ini kita cek kilometer udah berapa ini? Kilometernya udah 11. Kunci gue di situ. Ya udah nggak salah, kejauhan. Ya udah. Cuttingnya nggak enak pas videonya. Tapi ini emang motor yang udah banyak ceritanya guys, karena sudah dibawa sampai Paling jauh itu gue ke Jogja. dari Jakarta. Jakarta full PP. PP. Pergi pulang. Iya. Iya, bukan Pacific Place ya. Bukan. Buat Ini makanya ini. ada kendala apa kemarin? Kendala, waktu itu pertama kali gua ajak touring mau ke Dieng. Pada saat itu kendalanya itu kabelnya putus dari ecu ke engine-nya. Kok Jadi bisa sih? ya itu dia makanya kacau banget. Gua juga Makanya dapat murah kemarin. bisa dibilang sih ZX 25 ya harganya ya? enggak dong. Oh enggak ya? Ya kira. Masih mahal dong. Oh iya. ZX25 kan murah kan? Iya. Kan orang banyak yang punya soalnya di Jakarta. Sombong. Anda punya? Sana juga punya kan? Sama dong. Terus jadi kendalanya eco, kabel. Kabelnya lebih ke kabel ya. Kalau misalnya kayak ngurut-ngurut kabelnya gitu, masangnya nggak Berarti benar. manggil tukang pijat kemarin? Iya. Kan diurut di kan? Haji Naim situ. Terus itu benerin kabel-kabel gitu sama eco habis berapa sih? Cut? Nah setelah Biar udah, pada tahu nih orang tuh kalau servis Ducati itu berapaan? sebenarnya tidak semahal itu.
Mahal sih sebenarnya, gue bohong. Berapa? Guys. Berapa? Pokoknya total gue ngerombak ini selawe lah. Goceng. Selawe. Selalu terus sih. Masa lu nggak tahu selawe? Katanya orang Jawa. Iya, cuman kan gue jarang pakai bahasa Jawa kalau di Jakarta. Selawe iku 25 Juta. ribu. Ya iyalah. Gila. Benerin kabel tuh. Ya nggak kabel, semuanya ya gue bilang overall. Termasuk yang tadi itu. Karena gue juga ada ganti kayak termostatnya. Terus ada apa ya servis ganti olinya gitu. Iya gitu deh. Benerin Ducati dapat Vario ya? Iya sih. Emang mesti siap ya? Iya, Makanya gue nggak siap. Gak pernah punya gue Ducati makanya. Sebenarnya gak usah takut guys, kalian mau punya Ducati gitu kan, gue yakin pasti bisa gitu. Yang harus jadi perhitungan adalah kalau motor Ducati itu kalau mau sehat harus sering dipakai. Oh ya? Harus sering dipakai. Maksudnya dipakai dalam artian ya lo harus rajin manasin, at least puter komplek aja atau gimana. Putar komplek. Oh, kalau putar di rumah nggak cukup? Ya kalau rumahnya luas, ada sirkuitnya mah boleh. Iya. Gitu. Soalnya kalau motor Ducati itu kalau sering didiemin malah ada aja penyakitnya. Oh gitu. Sama Aneh kayak tapi Fatur, nyata. sering didiemin sama ceweknya. Makanya masalah mulu si Fatur. Saksi. Nah, jadi makanya ini nggak ada masalah setelah itu. Aman. Oh, Udah, ya? aman. Serius. Tadi overheat nggak kesini? Enggak. Pantatnya tapi overheat. Enggak juga. Masih Bisa banget. Ini motor ya, itu panasnya itu loh. Panasnya di sini. Kalau yang 899. Karena knalpotnya tuh di sini loh. Gue nggak ngerti kenapa desainer Ducati tuh naruh knalpot tuh di sini. Karena aerodinamis. Makanya gini, kita juga sebagai rider harus pinter. Caranya? Kalau mau ngerasain nggak panas segala macamnya, motor kita kan udah tahunya begini. Ya sepatunya yang ini dong, yang Kagak ngaruh. High heels kan? High heels. yang high nutup ini kan? cover ini, jangan Nggak yang sneakers. Yang ini. Kan panasnya di sini, bukan di sini. Kan gue bilang biar efektif, biar efisien, bukan berarti nggak panas gitu. Tapi panas kan pantat lo kan? Paha apalagi. Iya, gue kalau ngomong nggak panas sih gue bohong. Nah, berarti panas kan? Berarti Anget nggak lah. enak kan? Enggak, gue Emang enak motornya? enak. Lu coba deh. Udah pernah. Tapi pas gua Tapi tahu beda. Ini lebih oke. Ya, tapi emang Jody ini cukup hoki anaknya. Dia dulu dapat MV Agusta, sehat juga kan? Iya itu aneh sih. Iya. MV Agusta Brutale. Sehat kan itu? Sehat banget. Cuma aki doang karena jarang dipanasin. Ya, kayak gini nih sehat ya? Iya. Serius, aneh tapi nyata. Cuman gue percayanya gini nih, kalau misalnya kita punya motor ya, mau itu Eropa atau Jepang, itu diawali dari kitanya juga, pemikiran kita. Kalau pemikiran kita tuh positif terus, motor ngikutin, biasanya gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi kita harus mindsetnya motor kita Pantesan- sehat, motor Iya, kita pantesan sehat. motornya si Fatur rusak mulu. Oh, Dia negatif negatif thinking mulu, mulu, negatif Suzon mulu lu ya? sih. Mobil rusak, motor rusak gitu. Nggak, kayaknya lu punya keluhan banyak ya soal Fatur. Banyak banget sebenarnya. Kenapa sih? Nggak ngerti. Ya gitu deh, gak enak kok kalau di video. Ntar aja di Instagram gimana? Ya udah. Sebutin. Allah, kasihan banget. Oke, jadi pertanyaan terakhir, habis ini ganti apa motornya? Nggak ganti, Nambah. insya Allah. H2. nambah. Tapi nantilah. Enggak lah. Indonesia harganya udah nggak masuk akal. Cari yang masuk akal aja. Oh ini masuk akal nih Ducati ini ya? Masih masuk akal jatuhnya. Masih masuk akal. Di Eropa berapa emang kemarin? Ini 899, di sana itu 200-an. Enggak lah, lebih Iya. murah lah. Termasuk asuransi segala macam 200-an. Kalau nggak masuk asuransi, 180-an. ini sini 300-an. Masih oke lah kan, lebih cukai, pajak segala macam. bisa aja. Jadi nambah apa habis ini biar pada tahu. Gua tuh kurang motor 3 silinder. Kurang 3 silinder. Berarti MT-09. Ya apapun itu Triumph pokoknya 3 Speed silinder kalau gua Triple. maunya begitu. Ya we'll see lah, nggak tahu dapatnya apa. Supra X modif 3 silinder. Iya, apapun bisa kok di Bisa kan? sini. 3 silinder kan? Bisa. Yang waktu itu lo coba Suprafit itu? Supra 2 X ya? silinder. Dua Supra 105. 2 silinder. Hah. Nah itu tuh bisa kan? Bisa. Apa Vario aja ya? Nah jadi 3 silinder. Iya. Tapi mesinnya Vario semua jajar 3 tuh. Iya, satu percepatan gitu kan. Kayaknya boleh tuh diadu. Coba aja 3 tapi jangan segaris. Tapi ke atas sama gitu. mobil yang kuning itu tuh. Ya boleh lah. Ntar kita adu sama yang kuning itu. Oke guys, sekian dulu untuk ngabers kali ini bersama Bapak Jody Motovlog 4K. Terima kasih udah diundang. Terima kasih Bapak Terima kasih Dimas. sudah mau datang ke sini. Jangan lupa kalian nonton video-videonya Jody. Ya, Jangan terima lupa kasih. follow Instagramnya Jody juga. Ya, terima kasih. Terima Stay kasih. safe di jalan. Hasil video guys. Bye-bye.